bisa menulis berita. Begitu. Jadi teman-teman di JP, apalagi anak jurnalistik UIN Bandung, jangan sampai gak bisa menulis sebuah berita. Begitu. Oke, sebenarnya gimana sih cara membuat berita? Boleh next slide? Kadang kan kita bingung ya teman-teman, kita tuh harus memberitakan apa sih gitu ya, berita yang seperti apa yang harus kita buat atau tulis gitu. Nah, yang paling mudah sebenarnya teman-teman itu harus tahu news value. Jadi kita ada filternya. News value itu apa sih? News value itu adalah nilai berita. Jadi gampangnya teman-teman harus menyaring ya sebuah informasi yang menurut teman-teman itu ada di kategori news value ini. Yang pertama yaitu ada di penting ya atau signifikan ya. Jadi sesuatu atau sebuah kejadian informasi yang akan teman-teman tulis, akan teman-teman ramu menjadi sebuah berita adalah sebuah kejadian yang penting. Contohnya apa? Contohnya kegiatan atau adanya pembagian BSU ya. BSU itu biaya tambahan uang subsidi ya untuk pegawai yang gajinya di bawah 4 juta. Teman-teman kemudian cari tuh riset ya tentang mengenai isu tersebut. Itu kan penting ya, penting bagi pegawai dan juga penting untuk masyarakat umum gitu. Nah, kalau isu kampus, apa sih isu kampus yang penting? Misalkan tentang adanya perubahan wisuda gitu. Wisuda bulan ini ada perubahan apa aja? Apakah berbeda dengan bulan yang lalu dari jumlahnya, dari fasilitasnya atau bahkan dari tempatnya? Teman-teman harus mencari tahu mengenai hal itu. Jadi itu kan penting bagi audiens kita. Apalagi audiens kita itu adalah mahasiswa. Kadang orang-orang tuh lupa ya, jurnalis kampus kadang lupa bahwasanya mereka itu adalah pers kampus atau wartawan kampus. Di mana sebenarnya wartawan kampus itu apa sih yang paling penting sebagai wartawan kampus itu? Isu apa yang paling penting? Isu kampus, betul. Isu kampus, isu-isu yang ada di lingkungan kampus. Kenapa? Karena kita tuh sebagai tombak informasi bagi mahasiswa. Jadi jangan kebalik ya. Ada isu-isu tentang misalkan tentang strawberry atau yang lainnya atau tentang nasional, tapi berhubungannya sama dengan isu-isu kampus kayak kebijakan yang baru, kata yang lain, fasilitas yang tidak tergantikan. Mana dulu nih yang paling penting? Isu kampus ya. Karena kita sebagai media kampus, lalu setelahnya baru kita memberitakan isu-isu nasional, isu-isu umum. Tapi yang paling penting, yang paling utama adalah isu-isu tentang kampus. Karena isu-isu kampus itu bisa diketahui sama siapa? Sama mahasiswa gitu. Dan akan diberikan informasi kejadian sama siapa? Sama kita selaku wartawan, jurnalis kampus kayak gitu. Lalu yang kedua ya teman-teman, nilai berita itu selain penting ada juga magnitude atau besarnya kejadian. Itu kayak kejadian-kejadian kayak bencana alam, kebakaran, kecelakaan. Ya bencana alam misalkan adanya gempa bumi di daerah kawasan Ciparu ya. Kawasan Bandung Raya dengan skala kekuatan berapa magnitudo, tidak ada korban, tapi banyak bangunan yang runtuh, contohnya seperti itu. Itu kan cukup besar kejadiannya, ada dampaknya dan juga menjadi aware untuk kita yang tinggal di Bandung Raya kayak gitu. Nah, setelah besarnya kejadian atau magnitude, ada tentang kedekatan atau proximity. Ini tuh tentang kejadian yang dilaporkan wartawan dekat dengan kita. Kayak tadi, contohnya ini di FDK ada lift kan ya? Ya, liftnya tapi nggak berjalan ya? Ya itu bisa jadi isu yang menarik teman-teman. Kita cari tahu meskipun katanya itu tentang efisiensi ya. Jadi si liftnya tuh nggak diberfungsikan, tapi sebagai jurnalis kita tuh nggak boleh nerima itu efisiensi gitu, tapi harus mencari tahu kenapa lift ini tuh nggak diberfungsikan gitu, nggak dioperasionalkan. Sudah ada lift ya, suatu kemajuan ya di Amerika ada lift, tapi kenapa nggak dioperasikan? Ditanyain kenapa alasannya. Kalau efisiensi tanyain juga apakah hanya FDK atau seluruh uni ya, seluruh UIN. Lalu kita tanyain juga nggak cuma itu, ini kan lift tuh kalau nggak diberfungsikan otomatis nanti mesinnya kan nggak berjalan ya. Apakah nanti ada kerusakan atau memang ada maintenance atau ada pembaruan, kebersihan dan lain-lain. Jadi jangan cuma menerima rumor-rumor tanpa kita mencari tahu faktanya seperti apa. Seperti itu. Next. Nah, yang keempat ya ada aktualitas. Jadi itu adalah berita yang terbaru. Kalau di dalam
berita itu ada yang namanya breaking news, yang itu tuh berita yang harus segera dilaporkan saat itu juga. Contohnya kayak ada kematian public figure, kemudian ada kecelakaan yang sangat-sangat fatal, kemudian ada pesawat jatuh, atau misalkan kalau di UIN ada hal-hal yang memang penting ya, seperti kecelakaan mahasiswa UIN atau ada kejadian-kejadian pelecehan dan lain-lain seperti itu. Pokoknya semakin baru berita tersebut, semakin harus segera kita publikasikan gitu. Karena di berita itu ada yang berita yang bisa kita baca ya di saat kapanpun, dan ada berita yang cepat basi. Berita yang cepat basi adalah berita-berita yang kejadiannya cepat gitu, kejadiannya saat ini juga nih. Contohnya sekarang lagi ada PJTD ini, beritanya harus segera dinaikkan saat ini juga, karena kan kegiatannya di hari kemarin dan hari ini. Jangan sampai kegiatan hari ini dinaikkannya hari Senin, kan udah selesai kegiatannya gitu ya. Beda kalau misalkan tentang berita picture ya, berita yang emang ringan gitu, kayak tips and trick atau 5 rekomendasi kafe yang 24 jam di kawasan Cipadung. Nah itu mah mau dibaca 1 bulan kemudian juga masih bisa, masih relate gitu ya teman-teman ya. Lalu yang kelima ada tenar ya. Jadi kita tuh memberitakan, menginformasikan ya seseorang yang memang memiliki nama ya, menjadi public figure, tokoh politik, artis dan lain-lain, atau rektor, atau memang yang sedang menjabat di UIN gitu ya, kalau di isu-isu kampus kayak gitu. Jadi kadang kita baca nih, kadang misalkan ada anak artis yang udah melakukan hal apapun di usia sedini mungkin, terus ada komen nih, kok gitu doang mah, gue juga bisa kok, gue gak diberitain ya, karena dia bukan public figure gitu teman-teman ya. Jadi bedanya seperti itu. Jadi kalau misalkan tokoh penting itu bisa kita beritakan. Kalau di kampus misalkan ada ketua SMAU melakukan bla bla bla, kita cari tahu, kita beritakan gitu. Next. Nah setelah tadi kita berbicara mengenai hal apa sih ya yang harus kita beritakan, ya hal-hal seperti apa yang sudah tadi aku jelaskan ya dari nilai atau rules value berita yang tadi. Sekarang kita beralih ke gimana sih cara mengolahnya gitu. Setelah tadi kita udah dapat nih, oh udah ada masukan nih, kayaknya aku mau liputan tentang isu ini, tapi gimana ya cara mengolahnya, cara meramunya sebuah isu agar bisa menjadi sebuah berita begitu. Sebenarnya mudah sekali ya, berita itu adalah sebuah informasi atau kejadian yang harus segera kita ceritakannya bisa dipublikasikan lewat website atau video dan lain-lain. Nah sekarang bagaimana sih cara kita mengolah sebuah isu? Yang pertama yaitu riset ya. Riset bagi seorang jurnalis itu tuh hal yang wajib ya. Bagi jurnalis riset adalah wajib ya teman-teman. Jangan sampai kalian liputan tanpa melakukan riset. Jangan sampai kalian terjun ke lapangan tanpa tidak mengetahui apapun yang akan kalian gali gitu. Untuk riset bisa dilakukan secara offline maupun online ya. Offline bisa kita tanyain gitu ke calon narasumber atau tanya-tanya kepada orang yang bersangkutan gitu. Kalau online ini mudah sekali, online bisa di jurnal ya, dari berita lain kita cari ya, mudah. Pokoknya bisa dilakukan di era sekarang, apalagi sekarang di era digitalisasi ya teman-teman. Lalu setelah kita riset ya, kita langsung ke menentukan fokus berita. Nah kalau kalian bingung ya, kalau teman-teman bingung menentukan sebuah atau fokus berita, mudahnya teman-teman buat aja kok. Jadi sebelum liputan kalian bisa membuat form ya, isinya apa aja sih? Isinya yang pertama isunya, isu yang akan kalian liput itu apa sih? Misalnya kebijakan kampus, isunya kayak gitu ya. Lalu yang kedua angle, biasanya dalam satu isu bisa muncul yang bisa melahirkan banyak angle. Angle tahu kan angle? Ya apa? Ya teras berita ya, sudut pandang kayak gitu. Terus kalau misalkan udah nih angle-nya kayaknya mau kesini gitu, kita listin narasumbernya siapa aja yang bakal kita tanyain tentang informasi ini. Kalau narasumber kita harus cover both side, jadi harus ada dua sisi dan memang sesuai ahlinya. Jadi misalkan teman-teman mau nanya tentang kebijakan kampus, tak bisa tanya ke Wadek atau ke bagian yang pihak berwenang. Setelah itu biar cover both side juga, tanya juga ke mahasiswanya yang mengalami langsung kejadian tersebut kayak gitu. Lalu setelah list narasumber, jangan lupa pertanyaan wawancara disiapkan. Jadi jangan sampai kita wawancara tapi kita tuh gak bawa apa-apa gitu. Sebenarnya bisa ya on the spot ya, bisa on the spot, tapi alangkah baiknya
kalau kita punya persiapan dan membawa list atau daftar pertanyaan. Nantinya biasanya ketika kita sedang wawancara narasumber, pasti nanti bakal ada jawaban-jawaban dan di sanalah ya kita harus menggalinya. Gak harus selalu berpatokan dengan list pertanyaan, tapi bisa tanyakan ya dari jawaban itu nanti bakal timbul pertanyaan dan pertanyaan. Lalu dalam sebuah form tersebut ya ditulis juga waktu dan tempat liputan. Jadi kalian harus punya waktu ya, harus punya kalender gitu kayak di Blenders gitu ya. Jadi ada waktunya, wawancaranya akan dilakukan di mana, di kafe atau di rumah atau di kantor, di kampus di mana. Lalu wawancaranya akan dilaksanakan kapan. Itu aja. Jadi untuk memudahkan kita selain menentukan isu dan yang tadi kita juga harus membuat sebuah TOR gitu. Jadi ada TOR, lalu kita eksekusi. Next. Nah, tadi kan kita udah mengumpulkan TOR tuh. Baru nanti kita eksekusi sesuai hari yang udah kita janjikan. Di sini mengumpulkan datanya bisa ya melalui wawancara atau nanti kalau misalkan wawancara ada tambahan dokumen-dokumen juga bisa. Ketika wawancara biasakan membawa alat wawancara. Nanti kita bisa jelaskan lebih lanjut di sesi berikutnya ya. Lalu mengolah data menjadi sebuah berita. Nah, setelah tadi ya, setelah formnya ditulis, dieksekusi, dan tadi sudah dikumpulkan, lanjut ke mengolah berita ya. Beritanya, menulis berita itu mudah sekali teman-teman ya, yang penting kita mengetahui kaidahnya. Pertama, rumusnya adalah 5W1H. Udah tahu kan 5W1H? Ya. What? Ya, pokoknya apa, di mana, siapa, kenapa, ya, kapan, dan bagaimana. Pokoknya rumusnya itu aja. Lalu kita juga ya buat dengan struktur piramida terbalik. Ada yang tahu piramida terbalik apa? Iya, dari yang paling penting ke yang nggak terlalu penting. Yang paling pintar gimana ya? Iya betul. Jadi piramida terbalik itu ya, yang paling penting kita taruh di atas, ya. Sampai ke bawah informasi tambahan dan penutup. Penutupnya nggak terlalu penting tapi bukan menjadi poin utama kayak gitu. Lalu kita juga menggunakan ya tulisannya menggunakan bahasa jurnalistik. Sebenarnya bahasa jurnalistik itu apa sih teman-teman? Tahu nggak? Jadi bahasa jurnalistik itu adalah bahasa yang mudah dipahami oleh siapapun yang baca tulisan kita. Karena ya kalau kita nulis berita, audiens atau publik yang baca tuh dari berbagai kalangan. Ada yang pendidikan, ada yang petani, pedagang, ibu rumah tangga dan lain-lain ya. Jadi memang diharuskan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi nggak boleh hari ini kita lagi ada kegiatan PJTD which is atau ini teman-teman seru banget nih gitu, beda kan ya. Itu kalau sering itu diharuskan atau disarankan dan dibantu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Kalaupun menggunakan istilah-istilah asing atau istilah akademis, kita juga harus menjelaskannya. Misalkan anedotnya bla 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 apa kayak gitu. Jadi kita jelaskan juga, beritahu juga audiensnya mengenai kata atau istilah tersebut. Jadi singkatnya bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang mudah dipahami, dimengerti ya, dan tidak bertele-tele seperti itu. Lalu setelah itu biasanya masuk penyampingan ya. Penyampingan setelah tulisannya selesai, tambahin foto, judul udah ada semua, udah cakep, tinggal kirim ke redaktur, biasanya begitu kan ya. Lalu ada disunting seperti itu untuk memeriksa isi tulisan apakah sudah sesuai dengan SOP atau sesuai dengan ketentuan yang ada di Jurnal Pos Media gitu. Next. Nah, kalau tadi kita udah berbincang mengenai bagaimana mengolah isu dan bagaimana mencari isu, sekarang kita beralih ke teknik dasar wawancara. Ya, sebenarnya teknik dasar wawancara tuh ya sama seperti kita kalau misalkan wawancara terhadap sesuatu informasi gitu di luar berita. Pertama yang tadi udah aku sebutin yaitu menyusun daftar pertanyaan gitu. Jadi menulis pertanyaan apa yang akan kalian sampaikan kepada narasumber, ditulis ya. Bisa juga on the spot, tapi memang harus bawa dulu nih inti atau poin yang akan kalian sampaikan, yang akan kalian tanyakan kepada narasumber. Pokoknya kalian harus berpikir ini tuh pertemuan pertama dan sekali dengan narasumber, jadi jangan ada tambahan-tambahan lain setelah kalian selesai melakukan wawancara. Makanya penting sekali untuk menentukan list atau daftar pertanyaan kayak gitu. Lalu setelah menyusun daftar pertanyaan, menentukan narasumber seperti tadi, narasumber ahli,
narasumber tambahan, dan sesuaikan dengan kebutuhan isu atau informasi yang ingin kalian dapatkan. Kalau misalkan dirasa kayaknya kurang cover both side nih, kurang berimbang, bisa kalian tanyakan lagi kayak gitu. Lalu untuk pertanyaan juga ya, pertanyaan ini biasanya beda narasumber, beda pertanyaan. Kalau misalkan tentang kebijakan A, tanyain ke pihak berwenang yang A gitu. Pertanyaannya dari A sampai B atau Z gitu ya. Lalu ke mahasiswa atau ke siapapun selain narasumber ahli juga pertanyaannya berbeda. Jadi bukan satu pertanyaan untuk semua narasumber kan beda. Jadi sesuaikan dengan porsinya informasi yang akan kalian gali kayak gitu. Lalu menyiapkan peralatannya. Kalau sekarang tuh mudah ya teman-teman ya. Kadang nggak harus juga atau nggak terlalu perlu membawa tape recorder ya. Kalau dulu tuh kita pakai tape recorder. Kalau sekarang tuh pakai HP juga bisa ya, tinggal direkam, udah kayak gitu direkam. Atau kalau sekarang tambah mic, kalau TV ya bisa kayak gitu. Pokoknya jangan sampai ketika kita sampai di lokasi kita lupa nih dia merekam ya. Kita kayak udah yakin kayaknya bakal ingat deh, bakal paham deh di otak. Nggak bisa karena nanti bakal ada yang namanya transkrip wawancara kayak gitu. Lalu setelah itu ketika wawancara tengah berlangsung, kita harus mendengarkan secara aktif. Jangan kita tanya, kita kemana-mana atau kita tanya tapi kita tuh malawung gitu ya, melambung. Jangan sampai, jadi memang harus aktif ya, harus fokus juga terhadap jawaban-jawaban dari narasumber. Apalagi kalau misalkan kita ingin menggali sesuatu, fokus ke jawaban narasumber dan tanyakan dari jawaban yang narasumber lontarkan. Next. Nah, kita berbicara etika. Kadang ketika kita wawancara, kita melupakan etika atau sikap yang harus kita berikan atau lakukan kepada narasumber ya. Kepada siapapun ketika kita berbicara ya, komunikator harus saling mempunyai sikap yang baik gitu ya. Yang pertama, keterbukaan dan transparansi. Jadi dari awal seorang jurnalis atau seorang wartawan ya, ketika mau wawancara kan pasti kita bakal chat atau bakal menghubungi. Nah, kita jelaskan kita siapa ya, kita dari mana, apa tujuan kita gitu, dijelaskan secara rinci. Kalau misalkan mau minta pendapat atau jawaban, disebutkan juga apakah berkenan gitu. Pokoknya kita harus wawancara narasumber dengan atas dasar konsen keduanya gitu, jangan salah satu pihak seperti itu. Lalu juga yang kedua, menghormati privasi narasumber. Jadi kalau misalkan narasumber emang enggan untuk menjawab sebuah pertanyaan kita ya, itu bisa nanti kalau misalkan dia menjawab pun nanti kita off record ya, jadi enggak kita tuliskan di berita, kita tahu gitu kan. Dan kita harus menghormati kemauan tersebut gitu, karena balik lagi kita yang butuh narasumber ya, kita yang perlu informasi tersebut. Jadi tetap yang pertama menghormati privasi narasumber. Kalau misalkan dia enggan menjawab, nggak apa-apa, kalian nanti bisa tuliskan di beritanya ya, di tulisan beritanya, habis mewawancarai rektor A namun beliau tidak menjawab gitu, begitu aja kayak gitu. Kalau misalkan narasumbernya tidak atau enggan menjawab. Lalu yang ketiga, menghindari manipulasi. Ini jangan ya teman-teman ya, jangan sampai kita gak dapat infonya terus kayak udahlah mengarang aja, orang gak didengerin gitu. Jangan ya, karena nanti akan ada namanya transkrip wawancara, ada rekaman juga gitu, dan sangat-sangat haram hukumnya bagi seorang jurnalis memanipulasi sebuah data ya. Kita itu harus bukan manipulasi, justru kita harus mengkonfirmasi sebuah data tersebut benar atau tidak. Jadi kalau misalkan datanya emang segini adanya ya udah gitu, pintar-pintar kita meramunya menjadi sebuah berita. Jadi jangan sampai yang tidak ada-adakan. Lalu yang keempat, memberikan konteks yang jelas. Jadi ketika pertanyaan, ajukan pertanyaan yang memang sesuai dengan isu yang kalian tujukan gitu. Jadi jangan tentang isu A, tapi kalian bertanya ke isu yang lain. Biasanya nanti narasumber tuh nggak menjawab gitu, bukan di ranahnya seperti itu. Next. Nah, selanjutnya penulisan web ya. Teman-teman sekarang kan multi-platform ya. Banyak sekali gitu media yang bisa kita gunakan untuk membagikan, untuk sharing sebuah informasi. Ada web, ada TV, ada medsos, lalu juga ada TikTok ya, bahkan sekarang YouTube dan lain-lain. Nah, untuk web kan ya teman-teman, mudah sekali ya, sama aja sama yang menulis di berita seperti biasa. Hanya saja yang membedakannya itu adalah kalau web berarti kita publikasikannya di web kayak gitu. Untuk yang pertama mungkin aku bakal kenalin SEO, ada pernah dengar? Ada. Pinter-pinter nih. Jadi search engine optimization itu kayak teknik optimasi
mengoptimalisasi konten ya, agar konten itu naik di atas, agar FYP gitu ya kalau di TikTok, agar naik gitu, agar banyak yang baca. Jadi ketika orang misalkan cari rekomendasi makanan di UI Bandung, nah tuh WebJP itu ada paling atas gitu. Jadi gimana sih caranya? Sebenarnya tuh mudah susah ya kalau untuk menjadikan tulisan kita di atas, karena selain dari mengoptimalisasikan dari SEO, harus juga websitenya memang sering digunakan terus menerus, jadi yang berjangka panjang nulisnya terus gitu. Nah kalau SEO kita harus tahunya ya menggunakan kata kunci ya, jadi artikelnya ada kata kuncinya dalam tulisannya, misalkan tentang kebijakan kampus, kebijakan, UIN, terus rektor, terus penghapusan, efisiensi, kayak gitu aja. Dan perhatikan juga kata yang dipilih, jadi jangan terlalu bermulai, jangan terlalu berlebihan, apalagi clickbait gitu. Santai aja, jadi kayak sesuaikan dengan informasinya. Contohnya kayak Rektor UIN Bandung melaksanakan kegiatan A, ini kata pedagang misalkan, kayak gitu bisa. Atau kalau misalkan yang lain juga boleh, intinya sesuaikan dengan judul dan isinya tuh berkesinambungan, jadi ada kata kuncinya. Kalau tentang rektor berarti isinya juga ada rektor gitu. Ada kebijakan, ada juga kebijakannya, terus juga ada yang lainnya. Intinya ada kata kunci dalam artikelnya dan hindari kata kunci yang memang berlebihan. Seperti itu. Untuk penulisannya, teman-teman nggak harus panjang per paragraf kayak kita bikin skripsi atau jurnalnya. Cukup aja misalkan kalau berita itu 4 paragraf atau 3 paragraf ya. Gak terlalu harus panjang-panjang, yang penting memuat poin yang ingin kita sampaikan sudah tertuang dalam tulisan tersebut. Next. Nah, posisi pers kampus, isu mana yang menjadi prioritas? Sudah tahu kan tadi sekarang. Jadi sebenarnya sebagai jurnalis kampus ya, harus apa sih yang kita beritakan? Isu mana dulu yang harus kita beritakan? Ya, jadi jangan sampai terbalik ya, kita membanyakan atau memasifkan ya isu-isu tentang nasional atau tentang apalagi internasional, tapi isu kampus luput. Karena balik lagi kita adalah pers kampus ya, mahasiswa melihat kita mencari informasi tentang kampus tentunya di berita-berita kampus ya, di UKM kampus, makanya kita harus bersaing dengan UKM kampus lain ya, dengan pers kampus lain. Jadi tantangannya adalah kita harus memberikan informasi kampus secara luas, lalu juga dikenal tidak hanya oleh mahasiswa jurnalistik ya, tapi bagusnya oleh seluruh mahasiswa UIN tahu tentang jurnal mass media itu apa, dan berita-berita kampus tuh biasanya ada nih di sini gitu. Kayak gitu teman-teman. Nah, gitu aja teman-teman ya untuk pengolahan isu dan teknik dasar wawancara. Intinya seperti yang tadi teman-teman, pertama dalam konsep ya, lalu yang kedua juga fokus isu kita itu harus tahu ya apa dulu yang akan kita beritakan, mana prioritas kita dan siapa audiens kita. Begitu, terima kasih. Oke, terima kasih Teh Ajeng Hasan atas pemaparan materinya yang sangat bermanfaat banget buat kita. Oke, setelah tadi dipaparkan materi dari Teh Ajeng, apakah teman-teman masih punya beberapa pertanyaan nih yang makin kepo gitu sama kan? Oke, jadi sekarang kita buka ya sesi pertanyaan untuk 3 orang penanya tercepat dulu, oke? Nanti jawabannya langsung dijawab sama Teh Ajeng ya pertanyaannya. Oke, aku hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, ada 3 nih pas banget. Oke, yang pertama siapa dulu nih? Oke, ladies first dulu deh. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Balki Soyuna Faza, saya dari TV Limas. Sebelumnya awal dari kakak masuk tuh saya udah kayak interest banget gitu loh, kayak positif vibes banget nih gitu. Jadi kayak wah ini kalau misal antusias banget dalam yang materinya pasti bakalan dapet banget gitu. Terus tadi waktu dibacain CV-nya aja saya langsung kayak udah muncul banyak banget pertanyaan, wah ini news anchor nih. Saya ingin cari tahu banget mengenai
news anchor. Mungkin ini agak out of topic dari materinya ya. Cuma apakah saya boleh bertanya juga mengenai news anchor? Boleh dong. Baik, terima kasih banyak Kak. Jadi saya itu pingin nanya pengalaman kerja di news anchor itu kayak gimana emang? Kayak kalau misalnya mau jadi news anchor tuh emang kalau yang saya perhatikan ya kayak news anchor tuh dari tipe atau dari izin ya mungkin dari fisiknya tuh pasti harus yang cantik, terus harus yang mukanya tuh simetris, terus harus yang bibirnya tuh tipis. Jadi kayak itu membuat saya berpikir kayak semuanya tuh kayak gitu, tapi atau emang enggak sih, atau emang ada kriterianya sendiri. Terus di news anchor tuh kita selain harus bisa improvisasi, kita juga harus bisa apa. Nah terus ketika kakaknya awal mula mendaftar news menjadi news anchor itu, CV apa yang kakak